Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ramil yang saya hormati, Bapak Anton Perahu Pengembang, Bapak Udang yang saya hormati dan yang saya mohon perhatiannya. Kemudian Bapak Kepala Desa Widara Payung Wetan yang saya hormati, Bapak Mandan Lehon selaku Ketua Paguyuban para pengembang pantai Widara Payung yang saya banggakan. Para pengembang pantai, ini pengembang semua ya. Ini pengembang tambak udang, ini pengembang pantai semenjak tahun 80, sudah 40 tahun lebih. Ini adalah pihak pengembang pantai. Sekarang jadi Joroyo, banyak orang datang ke sini dengan nyaman. Betul nggak? Setelah mengikuti pembicaraan dari semua bapak-bapak ini, di sini terjadi dua permasalahan yang belum ketemu. Batinnya dengan tadi rencana nepang antar pun sambung apa dereng? Dereng. Ini sing diharapkan pertemuan ini wonten sambung, kemudian ada kesepakatan. Setelah ada kesepakatan ditulis. Tadi yang sampai ke Pak Anton itu kan baru di awang-awang ya, di awang-awang belum ada ditulis dan ada kekuatan hukumnya belum ada. Sebab ternyata sedikit ini berlaku. Nyatane anak sing wis kerja ora digaji. Harus maring sapa mlayune kemarin Pak Anton siki pengembangnya sejen, tose, misal ini kan. Nah, ini perlu juga dirampungkan. Nah, masalah yang kedua ini adalah yang sudah terlanjur dirobohkan. Saya adalah penanam atau yang menanam di sana menyesalkan kepada Pak Anton yang sudah berani-beraninya secara sepihak eksekusi. Padahal kan belum kesepakatan. Ini kan negara Widara Payung Indonesia. Indonesia ada Pancasila, Pancasila ada sila keempat, betul nggih? Rembukan, sudah sepakat. Karena saya sudah lanjut di Tuban, pupuslah harapan saya ke sana. Harapan tadi mana ya kudu nandur maning. Betul nggih? Saya sudah menanam dulunya itu di sana itu bukan karena kita sendiri, tapi karena program pemerintah yang didukung oleh Dispun waktu itu dan didukung juga oleh Densi Bank pada waktu itu Bapak Eko tahun 80-an. Termasuk saya juga ikut menanam di sana. Cuma karena perkembangan di sini, kalau penderes yang bisa menek lancar, tapi kalau saya orang bisa menek siji baru itu. Jadi saya manfaatkan yang penting tujuan sana kan penghijauan, satu untuk ekonomi, yang kedua untuk menangkal tsunami, betul? Sebab pada beberapa tahun yang lalu ada penjelasan dari Pak Binsa yang katanya dari Dan Ramil, mulai dari sana dari atas. Jadi siapa yang nanam di sana yang mau nebang harus ada gantinya, satu pokok jadi dua pokok. Baik berapa ya? Dan kita semua warga itu ya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah atau yang berwenang. Jadi di sini tidak ada saya bermasalah dengan TNI, tidak ada. Tanah negara monggo, saya tidak ngaku. Cuma yang saya ngaku tanaman saya yang di sana. Jadi tolong yang sudah dirobohkan harus bagaimana cara kita sepakat. Sebab saya sudah tidak ada anak-anak lagi. Kalaupun ada, saya harus tanam lagi tunggu berapa tahun lagi. Di sana saya ada tanaman kelapa, kemudian ada tanaman kronik yang banyak yang ditebang duluan. Kronik ya, saya pun tidak tekan melihat sana.
siji mbok telang sapi pinjol nek ora kuat. Jadi sementara saya biarkan dulu dan saya tidak berani menyentuh sana. Sebab kalau berani seolah-olah saya itu urip dewek aja-aja Pak Haji wis di duit tambah kantor akeh. Nah, menyentuh siapa fitnah itu lebih baik daripada berbuat kebajikan. Jadi saya mohon kalau sudah dilanjur di Tebang, saya mohon diganti untuk rugi ya. Malah nggak rugi ya, rugi saja, diganti lah. Senilai apa yang sudah ada di sana. Atau apabila nanti kok di sana itu kenyataannya kok disepakat boleh yang sudah di Jepang itu untuk tambah udang misal. Saya kan tidak ada harapan di sana. Kalau lainnya mungkin yang ke barat masih ditambah kompensasi yang seperti variasi. Ya berapa lah wong yang menjualan PT begitu pensiun gaji dibayar jadi kesangon. Nah, dengan denang tanah di Tebang udah dari pengarap-pengarap yang menurut pesangon gitu misalnya gitu. Yang ketiga kalinya tanaman yang sudah dirobohkan itu terserah, tapi kalau dibayar sedikit kemudian yang sudah akan dirobohkan silakan dijual dalam saudara atau nampak pulmo melorot yang dipatok jangan nenek elementarnya yang tak tutup aja mbak talang sama nih apa nih jadi tidak ada harganya. Jadi saya kira kalau ini diterima oleh Pak Banto selaku pengembang tambah muda dan disepakati oleh kawan-kawan kami di sini, begitulah usulan saya yang sudah menjadi Tebang itu diganti utuh. Kemudian kalau itu nantinya terpaksa untuk jadi tambak udang, ya tolonglah diberi variasi. Dan kedepannya lagi itu tadi dalam paparan Pak Tanto tenaga kerja tenaga sekitar hektar 12 orang ya banyak orang itu sudah 3 hektar. 3 hektar yang sudah ditebang yang kurang lebih misalnya butuh tenaga berapa dari tenaga itu mungkin bisa solusi. Jadi itulah permintaan saya selaku korban ya. Nanam tapi sekarang sudah dirobohkan, bukan yang merobohkan yang punya, itu ya korban. Jadi tolong dipertimbangkan kantor dan jawabannya mudah-mudahan dengan ini khususnya yang sudah tebak ada kesepakatan diterima semua pihak. Jangan cuma saya saja. Misal begini, ya misal saya di nanti untung kantor yang saya punya itu misalnya 100 juta. Kira-kira ada mikir, nyawa itu ya tapi bukan itu yang kesana yang harus memikirkan itu dampaknya yang lebih penting daripada duitnya. Nyamuk lah, yang bau lah, kemudian hilang pekerjaan, kemudian tidak ada manfaat, simpanan hewan, dari orang hari langganan dan sebagainya, itu dampaknya lebih besar lagi. Itulah kami mau disimpulkan, saya pun susah untuk ngomong singkat tapi Pak mudah dipahami, mau disimpulkan sendiri permintaan saya begitu. Dan kepada para pengembang partai apabila usul saya ini kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Binangun beserta staf yang saya hormati, Bapak dan Ramil beserta staf yang saya hormati, Bapak Kapolsek Binangun beserta staf yang saya hormati, Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan saya banggakan, kepada perangkat desa Witara Payung Wetan yang saya hormati,
kepada masyarakat sedulur-dulur kula, sedulur kakung putri ingkang kawula tresnani nggih. Insyaallah kanthi ridho Allah Subhanahu wa taala mugia pertemuan pada siang hari ini bisa mendapatkan suatu hal kepastian, jadi tidak ngambang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari warga negara Indonesia tentunya yang selalu menikmati ridho Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan akhir tahun di tahun 2003 ya 2023, semoga di tahun 2003 itu sebagai jembatan untuk menuju tahun 2024. Apabila kita dalam perjalanan hidup dan kehidupan di tahun 2023 masih banyak kekurangan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah dan menyempurnakan. Dan selanjutnya di tahun 2024 semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin, kekuatan negara yang merdeka, yang maju. Semoga apa yang menjadi cita-cita bangsa kita segera tercapai. Amin Allahumma amin. Soalnya sih mengakhiri tahun, mungkin sosialisasi terakhir dalam tahun 2023 ini saya mohon terakhir. Dan ini sosialisasi ini dari sosialisasi pertama sampai sosialisasi terakhir, penyampaian dari pengembang masih sama, tidak ada kemajuan dan perkembangan. Maka di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan apa yang sudah berjalan sekian lama, tentunya menjadi bahan pertimbangan dari segala pihak. Karena saya rasa sendiri, karena kebetulan saya sebagai kelompok Wana Asri di Desa Widara Bayun Wetan yang pada waktu itu untuk mengembangkan dan membuat hutan pantai. Saya dididik oleh pemerintah dan didanai oleh pemerintah untuk menanam itu. Bahkan dalam perjalanan banyak warga masyarakat yang sudah punya tanaman untuk mereka berumah nebang kayu, kayunya ditahan dan orangnya sampai dibawa ke Koramil. Saya datang ke Koramil untuk negosiasi, yang pada akhirnya di situ ada program kalau warga mau nebang kayu yang sudah bisa digunakan untuk pembangunan, itu nebang satu harus nanam dua. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji, itu program itu. Nah, berkaitan sekarang sudah lain. Kemarin saya juga sudah berpikir berkaitan hal program ini. Saya pernah menanyakan bahwa kegiatan program tambak udang, apakah ini juga program dari negara sesuai dengan kesepakatan kami selama menggarap tanah tersebut. Karena di situ ada rambu-rambu. Apabila tanah tersebut digunakan oleh negara atau oleh tentara angkatan darat, kita harus menyerahkan seutuhnya, tidak ada apapun yang bisa kita mintai. Itu saya selalu tahu, karena perjanjian itu selalu ada dan bermeterai. Nah, kalau di masalah ini
saya lihat ini pengajuan ini dari pihak pengembang. Ini menurut penangkapan kami, jadi bukan betul-betul dari unsur dari pemerintah pusat sampai ke desa. Ini bukan, berarti ini suatu permintaan. Nah, kalau ini dikabulkan, saya kok agak ngiri. Saya mohon kepada Pak Kepala Desa supaya juga ingin mengajukan bahwa tanah TNI Angkatan Darat yang ada di Widarabayong Wetan dimohonkan, diizinkan untuk sebagai tanah pertanian dan untuk penghijauan pantai di Desa Widarabayong Wetan. Ini kan sama. Tapi kalau pengembang tambah utang berapa gelintir orang, tapi kalau itu digunakan untuk pertanian dan untuk penghijauan pantai, itu yang menikmati bukan hanya orang Widarabayong Wetan, tapi orang sekitar Widarabayong Wetan akan menikmati. Dikarenakan sesuai dengan hasil apa yang pernah kita mendapat sosialisasi, kalau di tepi pantai itu hijau, notabene baik itu mendukung kepada kesehatan untuk menambah kehidupan makhluk hidup, karena oksigen yang kita hirup itu menjadi oksigen yang positif. Itu menurut apa yang pernah kita terima. Nah, berkaitan dengan hal ini, kita juga masyarakat tentunya dalam pengajuan yang terdaftar aja sudah 163 kepala keluarga. Padahal setiap keluarga ada yang punya keluarga 6. Berarti dikalikan berapa jumlah kebutuhan yang ada di masyarakat. Pak Kepala Desa harus tanggap dan tahu perkataan ini dan dimohonkan, karena permohonan ini masyarakat membutuhkan hal-hal tersebut, Pak. Ini perlu untuk masuk dalam kategori pembelaan. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang lain, saya dengar dan yang saya tahu yang sudah dirobohkan, di negara Pancasila, di negara yang baik ini, di negara yang bisa menjadi toleransi dan menjadi contoh di negara-negara lain. Contohlah pendekatan musyawarah, selesaikan dulu baru dirobohkan. Jadi tidak melukai dari masyarakat kecil, Pak. Masyarakat kecil sedang sengsara, kemarau ini panjang dan sebagainya. Tapi masyarakat keinginannya jangan sampai menjadi beban berat dari negara. Negara sudah repot untuk bantu beras, bantu ini dan itu pun belum merata. Nah, itu dari hal-hal tersebut yang perlu menjadi bahan-bahan pertimbangan. Nah, untuk hal-hal yang sudah dirobohkan, tentunya pada siang hari ini tentunya sudah merucut, seharusnya sudah merucut kepada hal-hal yang sudah terjadi dan apa yang sudah diselesaikan. Itu dari awal sampai sekarang masih sama. Istilahnya tadi juga sampaikan dari beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Anton, itu masih sama, sekian, ini. Nah, tali asiknya 12 juta per hektar. Itu pun selesaikan dulu, yang sudah ditebang itu selesaikan dulu. Jadi tidak melukai masyarakat kecil. Tolong, Pak, masyarakat kecil biasanya apa? Dan masyarakat kecil juga termasuk tanggap dan selalu mengikuti perintah dan anjuran dari negara dan pemerintah.
Sekarang mau pemilu, masyarakat tidak adanya nyalon DPR, tidak disanoni oleh DPR, besok harus milih siapa yang akan dipilih untuk menentukan Indonesia ke depan, 5 tahun ke depan. Itu ikhlas ya Pak? Ikhlas, karena sebagai warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih. Itu seyogianya seperti itu. Nah, untuk hal-hal tersebut saya juga mohon sekarang selesaikan hal-hal yang paling penting yang sudah diselesaikan. Seperti apa dan bagaimana keinginan bagi yang punya tanaman sudah dirobohkan. Padahal kita sudah menanam dan menunggu sekian puluh tahun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan memberikan gambaran yang lebih baik kepada kita. Tentunya kita sebagai saksi di Desa Widara Payung Wetan. Pada tahun 2006 Pak, saya mempunyai program nanam kayu di tepi pantai yang paling selatan itu masih kena air laut. Sekarang dari tanaman cemara yang paling atas ke selatan itu sudah mendekati 40 meter. Itu tambah bumi di wilayah Indonesia dan di Widara Payung Wetan. Itu betul Pak. Itu tanaman cemara yang ada di paling selatan dulunya masih kena air laut. Karena cemara kuat dengan air laut. Tapi kalau pohon nyamplung, ketapang nyamplung otomatis mati. Itu yang menjadi pemikiran kami. Jadi saya mohon sekali masyarakat kecil seperti kita ini mohon dihargai dan dihormati. Semoga apa yang menjadi keinginan dan lain sebagainya bisa menjadikan bahan pertimbangan. Yang selanjutnya saya ulas berkaitan dengan adanya yang menjadi kontrak dan menjadi gelisah oleh masyarakat karena Mas Anton menyoroti ingin menambah di Widara Payung Wetan. Berarti bukan program dari negara dan dari pusat. Maka betul saya tegaskan, saya titip kepada Bapak Kepala Desa, notabene salah satu Bapak yang mempunyai amanat dari masyarakat, tolong lindungi masyarakatnya dan tentramkan masyarakatnya supaya masyarakat bisa menikmati hidup yang layak. Itu menurut kami hal-hal yang seperti ini jangan terulang kembali. Berkaitan tanah dan lain sebagainya, tentunya semua sudah tahu bahwa tanah itu milik negara yang notabene milik TNI Angkatan Darat sebagai tanah pertahanan. Maka hal itu seyogianya masyarakat sedikit aja diberitahu untuk ikut menyambung sedikit menyambung hidup bagi yang ditanam maupun penghijauan. Itu keduanya tidak kalah penting daripada program-program yang lain. Saya kira itu untuk hal-hal yang menyangkut berkaitan dengan pengorbanan masyarakat yang kayunya sudah kadung ditebang dan lain sebagainya. Saya mohon yang punya, yang langsung ini, yang punya kayu itu bagaimana pemikirannya dan permintaannya, tentunya saling sama-sama tahu. Harus diselesaikan dan lainnya yang belum ditebang, harapan kami karena Widara Payung sebagai desa wisata, karena sekarang apalagi sudah didukung jalan, sudah diperbaiki oleh pemerintah dan sebagainya, dan tentunya ini untuk menunjang ramainya wisata,
betul-betul pemerintah ini sudah andil dan sudah berpikir ke depan. Maka dari itu saya mohon dengan hormat, memang udang itu mempunyai gizi besar. Tapi kalau keseringan makan udang, kolesterol akan naik. Itu pertama. Kedua, masyarakat menengah ke bawah, apalagi masyarakat miskin, tidak bisa makan udang karena harganya sudah mahal. Untuk beli beras sekarang 13.000 pun repot, apalagi lauknya pakai. Nah itu saya mohon untuk bahan pertimbangan. Inilah suara masyarakat yang terkecil, hal-hal yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Jadi saya mohon kepada Mas Anton, silakan selesaikan yang sudah ditebang, bagaimana selesaikan, terus itu apa mau terus ditambang dan lain sebagainya, itu terserah dari pengembang dengan penggarap. Dan selanjutnya yang masih utuh saya mohon tutupkan. Saya masih butuh hidup, menghirup udara yang segar. Contoh kalau di Cilacap sudah ada PLTU dan sebagainya, udaranya sudah lain. Di sini masih sejuk, di balai desa udaranya masih sejuk. Itu yang mempengaruhi limbah, dan dampak itu pun sedikit mempengaruhi daripada kehidupan masyarakat di lingkungan. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton Wiseke, ini keluarnya kaitannya penggarap ini terus bunyi nyuwun jawabannya. Bakal keluar terakan itu tentang Antonius. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, Mas, dari Bapak Lino, masalah izin prinsip ya Pak. Kalau izin prinsip ini yang mengeluarkan adalah Mabes Angkatan Darat, dan untuk syarat-syarat pengajuannya itu kita bisa dari tahap awal, baik perorangan ataupun badan hukum, bisa mengajukan melalui Koramil. Nanti dari pihak Koramil akan meneruskan ke Kodim ke Korem, lanjut ke Kodam, dari Kodam akan diteruskan ke Mabes Angkatan Darat. Nanti melalui beberapa pertimbangan bersama Kemenhan dan lain sebagainya akan turun yang namanya izin prinsip. Izin prinsip ini artinya sudah menyetujui bahwa lahan-lahan milik Angkatan Darat itu untuk dialihfungsikan menjadi sesuai dengan permintaan pemohon. Misal persyaratannya ya baik perorangan yang awalnya melalui KTP dan lain sebagainya sambil mengurus dengan dinas-dinas terkait Pak. Yang dinas-dinas terkait ini adalah Dinas DP MPDSP, Dinas Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Perikanan, karena ini yang berhubungan dengan
pengajuan tambah modal. Masuk perbaikan apa? Kalau tidak perlu. Jadi langsung ke pemilik lahan yang memang selalu ada dinas-dinas terkait itu yang mengeluarkan beberapa KBLI izin. Nah, yang kedua masalah bayar tadi yang Bapak bilang suruh saya mengatasi daun. Karena menurut saya ini kan semua terintegrasi Pak. Jadi bukan hanya Sidaulin dan Bidara Payung, tapi mulai Pagubukan, Bidara Payung Kulon, semuanya pada buang langsung ya kalau kita mau lihatnya. Jadi saya berharap kita sama-sama. Kalau memang nanti saya akan ke Bidara Payung, sebelum saya dalam masa penggarapan kita akan coba musim ke Pagubukan dan Bidara Payung Kulon, sehingga semua bisa terintegrasi. Karena kalau hanya kita aja, yang lain masih membuang secara sembarangan pun mungkin akan mempengaruhi, sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Tapi kalau kita sudah bersama-sama, kita gandeng bersama-sama, mungkin kita akan bisa menemukan titik. Laksanakan sekali kenyataannya karena tidak baik. Dan itu saya memang berencana terintegrasi karena Sidaulin dan Bidara Payung sebenarnya ingin saya ke Kalimantan menjadi satu kesatuan ya. Jadi mohon maaf kalau Sidaulin saya belum bisa buat. Saya menunggu Bidara Payung sekalian saya buat, dan itu kalau memang menurut kita di atas putih bisa baik nanti melalui tim atau mohon melalui pemerintah desa untuk hal limbah ya. Terus yang berikutnya yang masalah pembangunan, membantu pembangunan di desa Bidara Payung. Dalam hal ini saya mungkin awal mulanya akan lebih mengerucut ke pembangunan infrastruktur jalan. Itu pun akan bertahap sesuai dengan nanti hasil kemampuan teman-teman yang sudah menambah di Sidaulin dan Bidara Payung. Jadi akan kita sisihkan, dan itu boleh silakan kita tertulis, kita membuat kesepakatan bersama baik nanti melalui tim maupun pemerintahan desa seperti itu. Karena itu kita akan buat kesepakatan jika ini kesepakatan untuk mengelola tambahan sudah menuju kata sepakat. Ya, kita akan mencapai kesepakatan yang berikutnya seperti yang saya janjikan yang akan datang seperti itu ya. Jadi saya tidak asal ngomong, saya pun boleh ayo kita sama-sama mengawasi. Jadi kesepakatan itu kita akan buat dengan mungkin dengan pemerintah desa ataupun tim seperti itu. Itu yang ditanyakan tadi ya Pak. Berikut masalah pot dan itu dan negatif tanaman. Nah, saya ini kan mewakili kelompok hewan paguyuban. Nah, memang dari awal dari sebelum dan kesana ini paguyuban kami juga bukan investor yang memang diharapkan seperti Bidara Payung Kulon ya Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian diharapkan seperti Bidara Payung Kulon, TMA, penanaman modal asing. Kami ini ya mungkin tingkat menengah lah ya Pak. Tidak bisa bilang investor yang wah atau wow gitu. Ya, tapi kami berupaya untuk sama-sama jalan bersama. Jadi ada di awal kami hanya menyanggupi yaitu Pak untuk per hektar 12 juta, yang punya pohon silakan menjual pohonnya masing-masing. Ya, artinya sementara kesanggupan kami, ya kesanggupan kami dari ya ini makanya Bapak yang sampaikan
Yang berikut untuk tadi untuk yang bisa mau Bapak Ibu Saudara sekalian masih mau menggarap di lahan TNI Angkatan Darat yang di luar yang sudah MOU-kan, mungkin bisa mengajukan langsung. Mumpung ini masih ada Padan Ramil di sini, mungkin lebih jelas bisa menanyakan prosedurnya seperti apa, dan kalau Bapak Ibu mau, saya juga bisa akan bantu mengawal kalau misal mau di luar lahan yang sudah saya MOU-kan, karena memang lahan yang sudah saya MOU-kan itu kan prinsip dan melalui Departemen Keuangan dan lain sebagainya, itu semua sudah berhak sampai turun pada MOU. Jadi sebelum MOU itu perizinan itu harus naik sampai ke Mabes Angkatan Darat, Departemen Keuangan dan lain-lain. Setelah ada persetujuan turun baru penerima bisa mengadakan MOU seperti itu. Jadi kalau memang masih ada lahan Angkatan Darat yang masih mau di-MOU-kan, silakan Bapak Ibu mengajukan melalui Badan Ramil seperti itu. Jadi sementara saya penyampaian dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang satu pohon yang dirobohkan karena kita belum ada kesepakatan di per hektarnya, karena kami masih melakukan pohon mau diambil silakan Pak, karena kita pohon itu Tegnamanin tuh kulamanin nggak mau nih. sementara dari saya seperti itu ya Pak. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik ngomong sekali lagi. Jadi kata sedikit Bapak Ibu terkait tambak, makanya dari kemarin Boknyong diserang esok pekan sore orang bisa jawab. Ya saya nggak bisa jawab karena posisi saya hanya diperintah mengamankan, mengawal. Nanti orang pada gedut tak amanah, Amanah bego. Gitu loh Pak. Jadi Mas Farid ngomong masih seru karena cuma bisa jawab, gitu. Termasuk di sini pun saya berusaha nggak ngomong karena daripada ngomong salah. Tapi karena ini sudah selesai semua, biar kita saja tadi dengan orang salah paham, tentara yang melakukan betok. Awali bego, mengawal sama mengkoordinasikan. Jadi saya tidak berwenang untuk menghentikan, melanjutkan enggak. Jadi saya perintah atasan itu ada alat mau kerja diamankan, ya saya amankan, kayak gitu. Jadi jangan bagus sana mau orang bukan kayak gitu, enggak, apalagi dia. Ya pokoknya kita melaksanakan perintah atasan apa itu yang saya laksanakan. Ya, jadi saya kali didengar secara pribadi maupun dinas tidak pernah ada masalah apapun. Kita tetap seduluran. Terus hasil hari ini mau seperti apa monggo kita dengarkan sama-sama, kita rebut sama-sama. Harapan dari TNI sih rebukan rampung pada legane buka priwetarane yang orang ngerti, yang ngerti tim sama tim. Karena Pak Antar punya tim, Pak Mantet juga punya tim. Forkopimsam kehadirannya ke sini itu hanya memenuhi undangan untuk menyaksikan, tidak untuk melu nganang ini itu boten. Paham be? Orang jengkelan kok kalau nyong. Berarti kan nyong libat yakin nambah. Iya gitu deh sampai ya.
Kau masih jiwani. Mau gue direbuk sih enak-enak mawon. Saya nggak akan ikut Pak Anton Wogi anu nyewa rumah tentara. Tidak kalau tentara mesti dibelani koramil, kayak boten. Mau gue direbuk sih enak-enak mawon. Ini orang enak terokan. Mana enak. Mungkin ini dari saking kula nggih Bu selaku Dandamir dan selaku mewakili Kodim yang lebih tingginya mewakili Angkatan Darat. Jadi TNI hanya mengamankan, mengawal, tidak ikut-ikut rembukan, menentukan ini kayak gitu boten. Jadi kok montong-montong sama saya itu hanya rebutan Bandung tanpa isi gitu. Duduk, itu pada rame, zaman itu boten tetap. Jadi rebut Bandung tanpa isi. Kalau kemarin saya, rekan-rekan saya ngomongnya kurang pas, dengan misalnya boten pas, ya wis ya, kaget. Anu arep tahun baru, jadi kita bukan lebaran baru mawon. Anu disaksikan bumi dan langit sama hal-hal yang tidak kelihatan, ge. Tapi Pak Kadit bejani dewek, itu malah wedi, ge. Kowe iki disaksikan barang yang kelihatan dan tidak kelihatan besok Rebo atau Setu esok kumpulan cuma lebih dewek aja Bandung aja lah ya soalnya belajari dewek gak rambut sama satu yang kemarin itu makanya kita kalau ngomong ya kira-kira aduh ke mangan awake dewek ora gitu terus ini ngomong hati dari hati ke hati lah ya. Ya misalnya di hewan contohnya kayak gini. Saya yakin jenengan sudah nanam berpuluh-puluh tahun ya. Menikmati di berpuluh-puluh tahun. Dan ya gitu, dari hati ada hatinya segitu. Kayak oh iya, emang di hati kalau oh iya ya. Yang harus menikmati berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Oh gantian kuwi Mas intine. Gantian, paham kuwi. Intine kon gantian nikmati. Nek coba deh. Terus apa nih? Kalau sudah di MOU kan ke orang, sak ngerti nek kula nggih nek salah kok ya pengakuan. Nek jenengan nek karep nyewang kali orang sing MOU niku. Ngerti nek kula kata niku. Soalnya maju pun ke sana, tetap kan lewat saya dulu ke Peramil minta persetujuan, nanti ke kantor Kodim dikirim ke Korem ke Kodam, Angkatan Darat, terus Mabes TNI. Tapi di sana setelah dicek, oh ini sudah MOU sama Pak Anton itu dibuat sakit. Berarti jenengan nek karep nyewa atau MOU dikali Pak Anton ya pakai sing MOU duluan. Niku sangat kene kula kados niku. Kecuali yang dereng di MOU niku masih bisa. Kesana laut teh. Mungkin laut ngidul. Kados niku mawon nggih saking kula kurang lebih mohon maaf. Jadi kenapa pasal rolas seperti dia? Sekiranya orang kencot apa? Dengan cuma bela balik main sedang tak pulo, main sedang. Perselesai ya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.